Bagi setiap orang yang percaya, sesungguhnya kebahagiaan yang dicari dan dikejar adalah kebahagiaan yang permanen dan abadi, dan itu kita butuhkan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kebahagiaan itu hanya bisa kita jumpai di dalam Tuhan sendiri. Tidak dapat ditemukan pada hal-hal. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 8 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra-putrimu, seturut citra Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kami. Semoga sabda-Mu membangkitkan semangat kami untuk datang kepadamu dan memperbarui kesetiaan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 27 dan 28. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini yang begitu singkat, hanya 2 ayat. Meskipun pendek namun menjadi pintu masuk untuk mencapai cita-cita dan kerinduan mendasar semua manusia, yaitu bahagia dalam hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah seruan penutup setiap kali sabda Tuhan selesai dibacakan. Seruan ini kembali mengulangi dan menyegarkan kita akan sabda Tuhan Yesus yang hari ini kita dengar bersama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hidup harian kita sebagai umat manusia pada umumnya dipenuhi dengan hiruk-pikuk kegiatan. Dan seringkali kita menyibukkan diri dengan berbagai hal yang menjadi kesukaan, menjadi kesenangan kita. Kita tergiur dan tergoda dengan kesenangan-kesenangan yang banyak kali menjanjikan kebahagiaan sesat atau sementara itu. Padahal, bagi setiap orang yang percaya, sesungguhnya kebahagiaan yang dicari dan dikejar adalah kebahagiaan yang permanen dan abadi, dan itu kita butuhkan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kebahagiaan itu hanya bisa kita jumpai di dalam Tuhan sendiri.
tidak dapat ditemukan pada hal-hal yang lain. Kebahagiaan sejati membuat hidup manusia menghasilkan buah-buah kebaikan bagi siapa saja, karena isi dan jiwanya adalah kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, di akhir pekan ini kita semua diundang agar tekun membaca, mendengarkan, memelihara sabda Tuhan, dan melaksanakannya dalam hidup harian kita. Kita kelola hidup kita, khususnya waktu kita secara bijaksana. Kita siapkan waktu kita untuk firman Tuhan, untuk sabda Tuhan, bukan untuk kita menyisakan waktu kita, tapi kita menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk mendengarkannya. Karena sabda Tuhan itu bagaikan air segar dalam hidup kita, yang pasti ketika kita dialiri oleh air yang segar itu, kita akan semangat kembali, kita akan hidup, dan tentunya akan tumbuh, berkembang iman kita, dan berbuah melimpah. Dan itu tidak hanya kita nikmati sendiri atau keluarga kita, namun kita bisa bagikan rahmat dan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita untuk semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu
jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.